Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian semua tetangga online buat home tour ke rumah tropis yang panen cahaya. Yuk kita kenalan dulu sama arsiteknya. Halo, saya Harvan dari PDS Indonesia. Selamat datang di Well of Lighthouse. Oke tetangga, gimana tadi udah kenalan sama Mas Harvan dan sekarang kita mau main ke salah satu karyanya nih. Siap, Mas. Keren banget karyanya, Mas. Thank Ini you, karya tahun berapa nih? Ini kita desain di 2017-2018. Oke. Gitu. Terus ini mulai dibangun di 2018 sampai 2020 lah kurang lebih. Ini 2025 berarti udah 5 tahun. Ini udah 5 tahun. Tapi saya tadi pas baru nyampe sejujurnya kelihatan masih sangat terawat. Kayak baru setahun umurnya nih. Wah, itu penting. Itu juga jadi satu hal yang menarik sih, Mas. Ownernya ini cukup apik buat ngerawat rumah dia. Gitu. Oke, makanya tadi saya kaget juga pas diceritain udah 5 tahun. 5 tahun masih gini kondisinya. Mantep, mantep. Nah, buat gambaran tetangga online nih, ini rumahnya berdiri di atas lahan seluas berapa nih? Untuk lahan itu sekitar 500 meter persegi, sedangkan untuk luas bangunannya sekitar 400 meter persegi. Nah, ada tema khusus nggak nih, Mas? Kita mengusung konsep tropical kontemporer sih sebenarnya gitu, tapi dari tampilan sebenarnya kita pengen nggak terlalu transparan gitu ya, tapi nanti di bagian dalamnya kita ada center point kayak berupa taman yang memasukkan cahaya ke semua ruangan gitu. Jadi kayak namanya sendiri sih lebih ke Well of Lighthouse nih rumah ini. Gitu. Rumah apa? Sumur cahaya ya? Rencananya begitu, Mas. Tadi saya udah bilang di opening kalau rumahnya ini panen cahaya. Nanti kita lihat di dalam seperti apa ya panen cahayanya. Tapi kalau dari depan ini kayak, padahal rumahnya lumayan terbuka loh. Tapi nggak terlalu kelihatan ya kalau di luar. Iya, jadi kita coba mainin ketinggian pagar gitu ya. Jadi level bangunannya sebenarnya kita naikin gitu, sekitar 1 meter dari permukaan jalan gitu supaya privacy juga lebih terjaga gitu kan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, memang kita buat rumah ini menjadi beberapa zona gitu. Setidaknya ada 3 sih, Mas gitu. Jadi bangunan 1, bangunan 2, sama bangunan 3 servis di belakang nanti. Terus sama di sini kita kasih semacam aksen dari roster, karena ini sisi barat, Mas. Oh, ini barat. Gitu. Ini sisi barat, kita coba manfaatin cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan di belakangnya, gitu. Dengan roster ini, jadi dia nimbulin kayak semacam efek cahayanya itu kayak apa ya? Ada motifnya gitu? Ya, bermotif gitu, Mas. Betul. Oke. Jadi ini kayak secondary skin gitu ya? Betul, Mas. Secondary skin. Mantap. Dan dia ada jaraknya. Jadi ini ada 2 lapis. Yang pertama secondary skin, kedua ini ada dinding bangunannya ya? Betul. Ini ada balkon juga, jadi baliknya. Betul. Oke, menarik nih tangga. Dari depannya udah cakep banget ya. Ini pagarnya saya suka banget sih. Dia jadi pembatas, jadi pagar, tapi nggak kelihatan masif ya. Betul, Mas. Keren banget, Mas, idenya, Mas. Nah, lihat dulu ke sini dari samping. Nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan ngeblok banget. Betul. Gitu. Tapi privacy nggak kelihatan. Kita dari sini kita nggak bisa lihat orang di dalam ya, Mas. Iya, benar. Tetap private maksud saya. Nah, ini warna-warna ini masih sama nih dari awal. Sama, Mas. Ini kita pakai setidaknya ada 4 warna dasar sih, Mas. Jadi abu-abu tua, abu-abu muda, putih, sama warna coklat. Oke, sekarang kita lihat lagi ke sana yuk. Jadi untuk entrance hanya di sini, Mas ya? Maksudnya kan biasanya kalau rumah di Hook kan ada beberapa tuh bikin buka-buka. Enggak sih, jadi pemilik rumah memang udah ngasih keinginannya gitu ya. Jadi dia udah request nih posisi entrance pagernya mau di sini gitu. Kenapa? Yang pertama dari segi lingkungan, kalau dia nyuci mobil dan sebagainya nggak mengganggu, bikin banjir lah gitu ya. Jadi tetap di area private-nya gitu. Yang kedua memang kita mau coba manfaatin view di depannya ini, taman tanah kosong ini untuk ya tambahan extend view-nya sih gitu dari rumah ini. Oke, kita ada di area carport. Wow, carport kapasitas berapa mobil nih, Mas? Ini untuk 4 mobil, Mas. Untuk gitu. 4 mobil, lebarnya sekitar 6 meter, ke belakangnya sekitar 12 meter dalamnya. Oke. Gitu.
Kayak rumah saya, Mas. Oke, untuk kanopi pakai apa, Mas? Nah, kanopi ini sebenarnya udah diganti gitu. Tadinya kita pakai atap datar dengan plafon biasa, tapi dikembangkan ke kisi-kisi kayu. Terus juga di atasnya ini kaca, tapi kacanya ditutup, Mas. Oh, kaca film kayaknya? Kita kaca film, betul. Oh, untuk ininya pakai besi ya? Ya, ini besi expanded, terus atasnya kaca. Untuk permukaan lantainya pakai? Lantainya granit tile biasa sih. Granit tile ya? Gitu. Oke, lanjutnya ada yang unik nih tetangga. Dindingnya sebelah sini pakai apa nih, Mas? Nah, ini sebenarnya ini hebel, Mas. Bata ringan. Bata ringan. Gitu. Ini bata ringan. Kita motif gitu ya. Jadi di beberapa proyek kami satu motif bata ringan untuk satu proyek gitu. Jadi biar ada kekhasannya sendiri sih setiap proyek gitu. Berarti bikin begini idenya siapa nih? Nah, sebenarnya untuk idenya kita sebenarnya cari material yang nggak terlalu mahal, Mas. Gitu. Kalau kita misalnya pakai batu alam yang bongkahan-bongkahan besar, pasti costnya lumayan gitu. Makanya kita coba explore material-material umum gitu ya, bata ringan ya bisa di mana aja ketemu, harganya juga per kubik juga murah gitu kan. Tapi kita coba motif supaya jadi satu elemen estetik gitu. Berarti ini masuk ke pengerjaan finishing? Finishing, betul. Oke, ini lucu ya dindingnya ya. Jadi ada motif-motif yang sengaja dibuat, dan untuk masuk di sini ada entrance yang menarik juga nih. Betul. Gimana ceritanya nih? Jadi kita pengen ngarahin area masuk itu lebih tegas gitu ya. Jadi kita buat semacam welcoming area, terus di welcoming ini biar ada kesan efek kejutnya gitu ya. Jadi sebelah kanan ini bata ringan motif, atasnya kayu, dan depannya kita buat dinding batu alam gitu. Jadi biar pas masuk tuh udah udah ada wahnya gitu. Iya, bener sih, ada sequence-nya jadi terasa ini mau dibawa kemana nih? Ayo Mas, sambil kita lihat. Nah, karena sebenarnya rumah ini nggak ada ruang tamunya, Mas, gitu. Jadi kita siapin semacam bench buat terima-terima tamu non formal gitu ya. Dan benchnya asik ya, nggak terlalu besar. Betul, Mas. Dan nggak bulky. Ini 20 cm, terus sebenarnya di bawahnya bisa ada lampu nyala gitu. Jadi sepanjang ini nyala untuk penerangan juga. Gitu. Terus kita buat melayang dengan tiang-tiang besi ini sih. Oke, ini sih yang bikin dia jadi kesannya minimalis gitu, nggak berat ya. Betul. Karena bukan pakai beton. Betul. Oke, menarik nih. Taman-tamannya juga tanamannya asli semua. Sini ada entrance. Nah, ini batu alam nih. Pakai batu apa, Mas? Ini batu template biasa sih, Mas. Gitu. Ini batu template biasa. Oke. Terus ya dipasang juga di coating. Motif random ya? Motif random. Gitu. Oke. Untuk pintunya pakai apa, Mas? Kayak untuk pintunya sendiri. Untuk pintunya sendiri kita pakai merbau. Gitu. Merbau memang di finishing rustic gitu ya. Terus disemprot biasa sih. Oke, handle kayu juga nih? Handle kayu, handle jadi sih tapi Mas. Handle jadi ya? Oke, pintunya model pintu kupu-kupu nih, jadi ada 2 daun. Betul. Bisa Engselnya pivot. Pivot. Oke. Untuk plafon apa ini? Ini concrete wood, Mas. Oke. Gitu. Ini kita pakai concrete wood, lantai ini juga concrete wood. Gitu. Sama dengan dudukannya itu juga. Betul. Jadi biar ada kesenadaan, tapi kita bedain ukuran nutnya, gitu. Ini yang di atas jadi lebih kecil kita buatnya. Menarik ya, di bagian depannya udah banyak banget nih inovasinya. Kita sekarang mau lihat bagian dalamnya. Boleh? Ayo Mas, boleh Mas. Lihat dalamnya. Assalamualaikum. Berarti sampai ke dalam nih batu alam nih? Iya, batu alam kita terusin ke dalam biar nuansa alaminya masuk gitu. Sama lantai ini juga kita terusin ke dalam, Mas. Gitu. Jadi ada semacam center point dulu dari pemilik gitu ya. Terus baru kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke, kita ke kanan dulu yuk. Boleh, Mas. Nah, kanan ini masa bangunan pertama nih, Mas. Gitu. Jadi kita bagi 3 gitu. Nah, ini bangunan yang pertama, ini dining room sama pantry. Mantap. Jadi ini hanya full area dining dan mungkin area kerja juga kalau lagi pengen. Kalau lagi WFH, betul, Mas. Oke, ini gimana, Mas, awalnya? Kenapa bisa bikin 2 masa itu? Nah, tadi ini sebenarnya kan yang taman ini jadi center point buat masukin cahaya, Mas. Gitu. Jadi kita pengen masukin cahaya yang cukup banyak supaya siang-siang nggak perlu nyalain lampu, udaranya juga enak, cross ventilasinya jalan gitu ya. Nah, jadi si ruang makan ini kita kasih bukaan yang besar, terus dan view-nya juga bisa langsung ke
ujung gitu, terus kita bisa lihat ruang-ruangan lain dari sini juga gitu. Jadi ngontrol untuk pemilik rumah duduk di sini, dia ngontrol ke kiri kanannya lebih enak sih mas. Oke. Gitu, jadi kelihatan semuanya. Gitu. Benar. Jadi di sini mungkin area yang termasuk ke satu area yang paling sering digunakan ya. Sering digunakan. Karena lumayan commanding nih. Dari sini bisa lihat bangunan di kiri, bangunan di kanan. Next kita bahas lagi area komunal yang lainnya nih. Ini area apa mas? Nah ini area masa bangunan yang kedua mas gitu. Rumah utama lebih ke arah sini dari segi fungsinya. Oke, kita bahas nih. Living room-nya cakep nih tetangga. Karena dia punya banyak view nih. Hampir 360 derajat. View-nya nih. Tapi yang unik yang ini nih, yang kecil-kecil nih. Ini bisa dibuka nggak, Mas? Ini kacamati. Kacamati gitu. ya? Jadi memang sengaja kita buat 3 aksen supaya bisa ada view keluar. Tapi dari luar itu agak susah untuk ngintip ke dalam gitu. Jadi memang kita buat seperti itu sih. Iya sih. Kalau dari luar nggak kebayang nih kayak gimana nih. Iya. Kita lagi duduk juga nggak kelihatan sih. Iya. Gitu. Oke. Untuk ceiling pakai apa nih mas? Ceiling kita pakai plywood lapis HPL gitu. Jadi motif HPL-nya kita samain sama pintu gitu biar ada keserasian sih sebenarnya. Nah terus juga di rumah ini kita nggak pakai lampu downlight mas. Oh iya? Gitu. Kalau dilihat lampunya ya spot semua mas gitu. Jadi itu request dari owner sih gitu. Jadi mungkin dia sering jalan-jalan ke hotel dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak banyak hotel yang pakai downlight kan. Gitu. Jadi akhirnya semua rumah di sini, di semua lampu di sini kita pakai spotlight gitu. Dan efek pada saat malam juga ya memang agak beda ya gitu ya. Lebih kayak ke galeri sih ya. Gitu. Rasanya lebih ke galeri gitu. Gelap terangnya jelas kelihatan sih. Oke. Benar-benar kayak galeri seni gitu ya. Betul. Iya kayak display. Mungkin cakep. Buat beberapa orang jadi lebih nyaman sih mas. Jadi karena dia pulang ke rumah dari yang capek kerja, terus lampunya juga redup-redup dan di sudut-sudut aja gitu ya. Jadi bikin lebih relaxing sih mungkin. Benar juga sih. Lebih homey rasanya. Lebih homey. Oke, saya mau kesini penasaran nih saya mas. Nah ini teras depan nih. Teras depan. Nah ini ternyata ketika kita tadi masuk nggak kelihatan ada ini, ternyata ada teras di dalam ya. Betul, dia dipisah sama dinding ini nih mas. Dinding batu betul. Itu kita pisah. Jadi memang supaya orang yang dari baru datang nggak bisa ngelihat aktivitas di ruang private gitu ya. Terus juga si teras ini jadi perpanjangan dari living room. Rumah tropis nih kayak gini nih ya tetangga. Ada area-area teras yang kayak gini nih. Terus juga nggak kehujanan dia mas kalau. Oh iya benar. Kanopinya kita buat memang panjang gitu ya. Jadi tampias pun juga enggak gitu. Nah ini yang tadi diceritain mas, ada 2 layer. Nah 2 layer. Ini layer yang belakangnya nih mas. Ini layer yang belakangnya. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi gitu. Supaya tinggi tanaman juga sedikit ketutup yang bagian depannya kan. Gitu kita. Cakep nih tetangga. Ini karena rumahnya di hook, jadi ini ya ada GSB-nya. Ya, ini GSB. Dan di sini dimanfaatin jadi taman nih. Nah, ya karena ini area GSB, area bawah tangga di situ kita manfaatin sebagai gudang mas, gitu. Jadi situ ada gudang kecil. Yang gitu. ini tetangga nih aksesnya, tuh yang kebuka, yang ada pintunya kecil. Oh itu buat maintenance ya? Ya, jadi di lewat samping bisa tembus ke sana. Dan di sini nggak cuma batuan alam, dia pakai ini juga. Kamprot. Ini ya tekstur kamprot, terus atapnya kita terusin ke bawah. Gitu. Atapnya pakai bitumen? Bitumen betul. Ini atap bitumen. Cakep nih tetangga. Kalau rumah didesain sama arsitek gini ya, udah pastilah ada GSB kalau di hook. Udah harus mas ya. Harus lah, itu penting tuh buat kalian tetangga yang punya lahan di hook, pastiin bikin GSB ya. Ini buat kenyamanan dan keamanan kalian juga. Oke, kita bahas bagian dalamnya lagi. Nah, ini tadi saya lihat ada beberapa yang ingin saya tanya ini. Kayak ini nih, dindingnya tebel-tebel banget nih mas. Nah, gimana nih mas ceritanya nih? Di rumah ini setidaknya ada 3 mas spot dinding yang tebelnya 2 kali dari standar. Jadi ini sekitar 30 cm. Itu di area masuk sebenarnya supaya lebih kokoh gitu ya. Karena ini bangunan di tanah 500 meter gitu supaya nggak terkesan ringkih. Kita coba buat dinding lebih tebal gitu di area masuk. Sama di belakang sini di area di sisi samping. Sisi samping gitu ya. Belakang TV ini itu dindingnya juga sekitar 30 cm. Gitu.
kelihatan dari sisi depan gitu. Jadi kita ambilnya view dari depan itu tebal 30 cm gitu supaya bangunannya juga terkesan kokoh dan lebih proporsi sih. Jadi nggak kurus sendiri dia gitu. Selain proporsi atau proporsionalnya mungkin ada tujuan lain misalnya? Ya sebenarnya untuk dinding tebal ini mengantisipasi retak dan lain-lain gitu. Jadi tapi tetap ditreatment dengan baik ya dan benar gitu. Jadi di rumah ini cukup sukses, sedikit sekali retak rambutnya. Gitu. Jadi kontraktornya juga berkolaborasi dengan sih. Mantap. Jadi ini teknisnya di double rail atau ditidurin mas? Hebel ya? Ini kita pakai kalau untuk dinding kita semua pakai bata merah. Oh bata merah. Semua dinding bata merah kecuali tadi motif hebel gitu. Di double 2 mas. Double 2. Gitu. Menarik. Nah terus ini sebenarnya juga pada saat pembangunannya kan sempat terhenti gitu ya. Sempat terhenti 1 tahun kalau nggak salah. Gitu. Jadi ada keuntungannya juga gitu mas. Jadi muai susut si dinding, plester aci dan lain-lain jadi lebih alami gitu. Biasanya kan kita semprotin supaya lebih foamnya lebih cepat gitu. Tapi karena terhenti di saat sudah tutup atap dan sebagainya, plester aci sudah selesai, jadi bangunannya juga lebih mateng istilahnya. Gitu. Ada jedanya. Ada jedanya betul. Jadi ada proses muai susut yang dilewati. Tapi tidak direncanakan ya. Tidak direncanakan. Pengennya cepat ya. Oke, tapi ini blessing in disguise berarti. Oke, kita lanjut mas. Siap. Kamar utamanya ada di lantai 1 mas. Itu juga request dari yang punya rumah gitu ya. Yang punya rumah masih muda nih. Maksudnya bukan karena faktor U, bukan karena faktor U gitu. Jadi dia di lantai 1 tapi memang ternyata kamar utama di lantai dasar itu kalau memungkinkan ya memang enak banget sih mas. Gitu. Saya juga ya secara pribadi kayak ternyata kamar di bawah tuh lebih enak gitu. Oke, kita bahas sambil lihat kamarnya. Mas. Bisa. Oke, ini kamar tidur utama. Mantap ini punya view ke kanan dan kiri gitu ya. Gimana ceritanya? Gitu. Jadi kamar tidur utama kasurnya ini 122 unit mas gitu. Jadi memang size-nya besar. Terus kiri kanannya view-nya ke taman semua. Yang ini taman ke arah jalan tapi kita blocking dengan dinding yang dari dalam nggak terlalu tinggi. Tapi kalau dari luar udah melebihi 2 meter lebih kayaknya. Gitu. Nah terus juga tamannya kita coba mainin kontur lebih miring gitu supaya dari kasur pun kita masih bisa lihat ijo-ijonya tuh segaris mata gitu ya. Bisa dinikmati dari kasur. Jadi levelnya nggak flat gitu. Gitu sih. Iya. Nah, terus pakai aluminium atau apa nih pintu-pintunya? Iya, pintu-pintu aluminium, Mas. Aluminium. Dan karena ini master bedroom, berarti dia punya apa nih? Dia punya walk-in closet sendiri gitu ya. Walk-in closet plus kamar mandi utama. Jadi satu. Sambil lihat yuk. Nah. Di sini pintu-pintu semua pivot kah? Ini pivot semua Mas di sini. Kita pakai semua pintu kamar kita pakai pivot. Nah, ini walk-in closetnya. Langsung terintegrasi sama kamar mandi gitu. Dan pakai AC juga Mas. Oh iya. Jadi bisa berlama-lama sih kalau gitu. Jadi bathtub, terus closet, shower kita buat terpisah gitu ya. Keren Mas. Ini luas inget berapa lebarnya? Ini lebarnya sekitar 3 meter Mas. 3 meter? Gitu. Ujung? Panjangnya sekitar 6 atau 7 meter kalau nggak salah. Jadi lega bisa dibagi beberapa ya. Betul. Cakep ini. Dan ini karena area basah ya, tetap harus dibedain deh. Iya Mas, levelnya. Takutnya ada bocor atau apa kita nggak tahu kan. Itu untuk antisipasi aja sih. Gitu. Ayo Mas, kita lanjut. Wow, view-nya nih ya. Mantap. Ini rumah lumayan besar ya, tapi dari tadi saya belum lihat ada toilet atau apa di lantai 1. Nah, sebenarnya toilet kita manfaatin untuk area bawah tangga kita manfaatin sebagai toilet Mas. Gitu. Nah, ini sebenarnya toilet. Ini ya? Betul. Kita lihat boleh? Kita coba buka. Plafonnya plafonnya cukup Mas. Gitu. Jadi sekitar di 2,7 kalau nggak salah.
itu masih cukup enak. Terus kita juga masih dapat bukaan untuk pencahayaan atau penghawaan ke arah taman samping sih. Cakep nih ya, powder room tetangga. Powder room. Dan sekarang kita mau lihat lantai 2-nya, boleh? Boleh, kita naik ke lantai 2. Yuk. Nah, lantai 2 lewat sini. Tangga memang kita buat tertutup, Mas. Gitu. Iya. Jadi tujuannya ya, Mas? Sebenarnya kita memang mau menyembunyikan tangga sih sebenarnya, gitu. Jadi supaya nggak terlalu ke expose. Terus juga kalau ingat ini tadi kotak yang melayang di depan. Ini nih. Nah, posisinya di situ nih, Mas. Bordes nih ya. Jadi posisi melayang ada di bordes, gitu. Bawah tadi kita ada powder room. Gitu. Sebelah sini kita taruh gudang tadi. Gitu. Oke. Dari luar tapi gudangnya? Gudangnya diakses dari luar tadi, karena untuk alat-alat taman dan lain-lain. Oke, total ada berapa kamar, Mas, di rumah? Ini ada 4 plus 2 ada di area servis, kamar ART dan sebagainya. Gitu. Di lantai 2 ini ada 3. Ada 3. Kita ke kanan ini kamar tamu. Oke. 2 ini kamar anak. Oke, karena saya tamu berarti saya mulai Wah, boleh, Mas. Silakan. Kita lewat sini. Yang kita kasih bukaan sedikit untuk cahaya dan udara, dan sebenarnya ini akses maintenance buat ke area atap gitu, jadi kita manfaatin di sini. Kita lihat kamarnya ya, Mas. Nah, ini kamar tamu. Oke, ini kamar tamu. Oh, di bagian depan ya? Betul, kamar tamu kita taruh di bagian depan. Terus juga ceilingnya kita coba ngikutin bentuk atap, gitu ya, pakai baja berat, terus dengan plafon, jadi rasanya juga lebih tinggi. Terus di depan ini ada teras. Karena ini sisi barat, kita coba ngurangin intensitas cahaya yang masuk. Karena di baliknya kan pintu kaca semua nih, Mas. Gitu, supaya nggak terlalu panas. Gitu. Tapi udara masih masuk di kiri kanan depan gitu. Jadi nggak terlalu. Enak banget ini. Betul. Enak banget nih. Ini di baliknya nih tetangga nih. Jadi ada sekitar 120 cm. 120 cm, Mas. Ya. Betul. Keren nih, masih bisa naruh kursi atau meja lagi ya. Buat ngelamun-ngelamun masih enak di sini. Iya, kalau tamunya pengen bengong-bengong atau baca buku ya masih enak banget ya. Dan ini pintu apa nih, Mas? Nah, setiap kamar itu ada kamar mandi dalamnya. Gitu. Jadi termasuk kamar tamu, kamar anak juga ada. Oke, next kita bahas kamar ketiga nih. Nah, sebelum ke kamar 3, ini apa nih? Nah, ini sebenarnya living room di lantai 2 buat area persinggahan anak-anak gitu ya. Kadang-kadang dia suka main game atau baca buku atau santai-santai itu di sini gitu. Kadang-kadang ya di bawah suka ada tamu, anak-anak nggak mau terganggu atau terlalu ramai, dia bisa di sini. Living room lantai 2 nih berarti. Ya, betul, Mas. Nah, ini kan di balik dinding ini kan sebenarnya taman ya. Taman, betul. Biasanya ada yang dikasih jendela full gitu. Betul. Tapi kalau di sini kenapa solid aja? Jendelanya dikit-dikit. Ya, jendela kita kasih secukupnya gitu ya, karena kita pengen ada satu fokus gitu kan. Ini buat main game, takutnya ada cahaya yang penuh dari sini, takutnya backlight gitu ya. Jadi agak silau. Jadi ini kita kasih dinding, cahaya cukup dari kiri kanannya supaya terang tapi nggak silau gitu. Benar. Ini juga bikin lebih adem ya tetangga. Jadi kalau bisa lagi terik-teriknya ini nggak terlalu panas di sini. Betul. Ada cahayanya yang masuk secukupnya aja. Oke, menarik. Ini ada 2 pintu. Kita ke yang mana dulu? Ini boleh. Yang ini dulu ya. Ini kamar anak. Oke, kelihatan ya, udah dihuni 5 tahun. Tapi tetap rapi ya, Mas. Rapi. Nah, ini Mas, ini unik nih. Nah, ini sebenarnya kotak, kalau dilihat dari fasad, ini bentuknya kotak menonjol gitu ya. Kita manfaatin sebagai area storage buat mainan anak-anak gitu. Dan kalau dilihat sisi bawahnya ini melayang, Mas. Betul, gitu. Mas. Nah, ini memang kita buat melayang dan kita kasih kaca. Jadi strukturnya digantung dan tarik ke sana. Cakep-cakep nih, Mas. Kelihatan udah dipakai nih kamarnya tetangga. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya juga. Kamar mandinya lumayan besar buat kamar mandi anak gitu. Terus untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya dari sebelah sini gitu sampai lantai dan di sunblast. Menarik, tetangga. Kita lihat kamar anak 2 ya. Ini kamar anak kedua. Oke. Ini dia kamar anak 2? Ya, ini kamar anak yang kedua, kamar anak perempuan. Isi... Nuansanya lebih putih-putih gitu, Mas. Jadi lebih girly lah.
Ini kamar anak kedua, dia view-nya ke arah jalan. Samping ya? Ke arah samping. Oh. Jendelanya lebih banyak dari di kamar anak yang laki. Gitu. Ini apa, Mas? Nah, ini ACP, Mas. Oh. Kita pakai plat ACP, jadi rangka besi holo dibungkus supaya apa? Lebih tipis. Kita pengen bikin semacam kayak kanopi supaya tampias, tapi nggak mau terlalu tebel kayak beton. Gitu. Jadi kita pakai rangka holo dilapis ACP, tebalnya sekitar 5 cm aja sih. Oke, ini udah kayak ini ya, di kantor-kantor gitu. Ya, adaptasi dari itu sih. Ya. Jadi kelihatannya nyatu dia dan nggak terlalu tebel. Betul. Oke, kamar mandinya ada mandi. Kamar mandinya tipikal kiri kanan, Mas. Oh, gitu. Mirroring deh? Iya, supaya nggak berantem. Oh iya. Bener. Oke, ini masa bangunan kedua ya? Ini kedua, Mas. Ini full utamanya di sini. Oke, sekarang saya mau lihat masa bangunan ke satu tadi apa? Ke satu area makan, area living ya? Dining. Terus dua ini yang utama, living, kamar utama, kamar anak dan sebagainya. Yang ketiga yang di depan kita itu service. Oke, kita mau ajak kalian lihat ke masa bangunan 3. Yuk. Oke. Nah, sekarang kita ke area service, kita lewat sini, Mas. Jadi ada bukaan-bukaan yang besar. Nah, kita bisa lewat sini. Nih, teras. Mantep ini. Jadi kayak taman di bagian dalam rumah tuh nyaman banget ya, Mas? Enak ya, Mas? Enak banget. Ini Mas kan bangun udah 5 tahun. Dari awal, dari 5 tahun lalu udah begini atau ada yang berubah? Yang berubah pohon sih, Mas. Gitu. Jadi pohonnya ini kalau nggak salah sempat beberapa kali ganti gitu ya. Akhirnya ketemu pohon yang cocok, Kamboja fosil. Iya. Gitu. Nah, sebenarnya di area ini ke belakang itu ada kolam renang rencananya, Mas. Gitu. Tapi berkembang, akhirnya diputuskan nggak usah bikin kolam renang gitu. Betah nih di sini ngopi deh. Ngerawatnya ya, Mas. Ngerawatnya gimana ngerawatnya? Apa namanya? Ya, ini memang kerja keras dari pemilik rumah sih. Maksudnya dia merawat rumahnya dengan apik gitu ya. Maintenance-nya juga bagus gitu. Jadi ya kita sebagai tamu juga dan sebagai arsitek juga seneng gitu ngelihat desainnya nggak berubah, timeless gitu ya. Benar-benar, Mas. Ini sama sekali nggak berubah nih? Nggak berubah, Mas. Udah 5 tahun. Pantesan diajak ke sini. Gitu. Ownernya keren nih. Ownernya keren. Keren. Jadi ini ya, sumur cahayanya nih. Sumur cahaya di sini, Mas. Gitu. Jadi supaya jadi focal point, cahaya masuk semua. Tapi keren sih ini, ke dalam tuh nggak terlalu kontras gitu loh, Mas. Biasanya kan sumur cahaya tuh diartikan dengan skylight gitu ya, kadang-kadang ya. Gitu. Tapi efeknya di beberapa proyek kita ya agak panas atau butuh treatment lain gitu kayak kaca film dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk di sini ya kita masukinnya ke area taman, tapi impact-nya ke semua ruangan gitu. Kita masukinnya gitu. Oke, cakep ya. Ini kalau kalian lihat juga bangunannya nih berdimensi. Nah, itu kotak yang tadi, kotak putih yang melayang itu yang kamar anak. Nah, ini masa bangunan ketiga gitu. Di balik roster ini carport garasi. Masih gitu. Carport. Betul. Gitu. Ini masih carport supaya nggak terlalu transparan. Kita kasih roster tapi masih bisa ngintip dikit-dikit, Mas. Terus ini yuk, lihat itu tetangga. Terus ini area service. Ini dapurnya nih. Ini dapur kotor. Ini dapurnya nih tetangga. Ini dapur kotor, ada area makan buat ART dan sebagainya. Gitu. Jadi benar-benar terpisah ya. Terpisah. Betul. Pemilik rumah dengan ART, maksudnya area makan, zonanya, iya tempat kamar-kamarnya segala. Jadi ada berapa kamar kalau di bangunan ini? Untuk kamar ART ada di atas ada 3 kamar. Ada 3 ART 2 sama supir 1. Gitu. Nah, di bawah ini lebih ke gudang, kamar mandi dan janitor. Gitu. Dia tetap dapat cross ventilasi dari depan, dari belakang, jadi nggak pengap gitu pada saat masak atau pada saat dia duduk-duduk di sini juga masih proper lah untuk ART. Jadi masih dirancang sedemikian rupa tetangga. Jadi penghawaannya bagus, sirkulasi juga oke.
Tuh, itu tembus taman situ. Dan untuk ke yang ini adalah ke area ini ke area garasi dan carport. Nah, ini sini. Tuh. Sebenarnya ini tadinya garasi dan carport kita pisah, Mas, gitu. Kalau lihat balok ini nih, ini tempat dudukannya pintu garasi sebenarnya. Gitu. Tapi kita ngobrol diskusi, ya udah kita hilangkan aja pintu garasinya gitu supaya lebih los. Menarik ya rumahnya tetangga. Sekarang kita mau ngobrol beberapa hal nih, Mas. Boleh, Mas. Yuk, ikutin terus ya. Oke, tetangga, masih bareng Mas Arfan di Well of Light House. Ngomong-ngomong soal Well of Light House, ini waktu itu gimana Mas ceritanya? Kok bisa kepikiran bikin rumah konsep sumur cahaya? Jadi sebenarnya rumah ini udah ada desainnya dulu, Mas. Oke. Gitu, jadi udah ada desainnya dari kontraktor, tapi owner belum merasa cocok gitu. Akhirnya ketemu kita, terus kita coba sesuaikan lagi gitu dengan kebutuhan. Akhirnya diputuskan tadi jadi 3 masa bangunan terpisah supaya bangunannya nggak gemuk gitu ya. Jadi kita taruh center point taman untuk masukin cahaya. Jadi semua ruangan kebagian cahaya dan udara gitu. Terus view-nya bisa hampir 360 di dalam gitu. Jadi konsepnya lebih ke situ sih gitu. Jadi cahaya fokusnya ada di cahaya kita masukin, terus disebar ke semua ruangan. Lalu tadi saya sempat singgung masalah skylight gitu ya. Kalau ada skylight kadang-kadang kan ruangan jadi cukup panas, terus kita perlu treatment khusus gitu ya. Nah, dengan kita buat itu di satu area terpusat di taman, otomatis taman itu yang tanda kutip dikorbankan untuk area panas, dan dia nggak ada masalah karena dia di area outdoor gitu ya. Terus ruangan-ruangan dalam tetap terang, dan ya kita bisa kalau butuh nyala AC ya bisa nyala AC sambil cahaya masuk full gitu. Jadi lebih nyaman aja sih Mas gitu buat. Dan ini tadi saya ngerasain di dalam bener ya, nggak terlalu silau dan nggak panas. Betul. Mungkin ada sesuatu yang dilakukan? Nah, sebenarnya bagian sisi barat, ini sisi barat nih Mas. Ini barat. Gitu, ini sisi barat, cahaya yang cukup intens, dan sisi timur di belakang gitu. Taman itu masuknya dari sisi timur. Masuk ke area makan, living room gitu. Jadi pagi-pagi ya kita butuh sinar pagi, itu cukup nyaman. Nah, terus pada saat sore yang udah mulai terik, itu nggak terlalu panas karena kita buat kanopi-kanopi yang cukup panjang gitu. Jadi cahayanya juga nggak sampai ke dalam. Terus yang pertama, yang kedua, di bagian barat nih nggak terlalu banyak bukaan selain si pintu sliding ini gitu. Jadi ruangan dalam tetap nyaman sih. Nah, untuk pembangunannya ada tantangannya nggak nih Mas? Ngedesain dan ngebangun waktu itu di atas tanah 500 meter gitu. Mungkin tantangannya ini kali Mas. Saya belum pernah bekerja sama dengan kontraktor yang bangun ini sebelumnya gitu. Tapi si kontraktor ini cukup komunikatif untuk bisa mengaplikasikan keinginan kita gitu. Jadi kayak misalnya hebel motif, bata ringan motif gitu ya, dipotong dengan sabar gitu, terus dijadiin satu elemen estetik gitu ya. Itu ya kita juga berterima kasih sama si kontraktor untuk sabar gitu. Terus juga kalau dilihat tekstur kamprot di sini, ini kita pakai mesin gitu. Jadi si kontraktor semprot dengan mesin. Sebelumnya dia buat manual gitu, tapi dari kita masih kurang serak, akhirnya kita minta ulang untuk coba deh pakai mesin gitu. Dan ternyata lebih rapih dan lebih cepat. Dia juga lebih enak gitu. Jadi kolaborasi kontraktor, arsitek, dan owner buat satu karya hunian yang enak tuh harus terjadi, harus terjalin gitu ya. Iya. Pantesan diajak ke sini kita. Karena lumayan cukup berkesan ini ya. Cukup berkesan Mas. Kolaborasi owner, arsitek, dan kontraktor itu yang akhirnya menjadikan rumah ini jadi kelihatan seperti ini. Betul. Dan lebih ketiga unsur itu harus lebih ke arah sparring partner sih, bukan penerima kerja dan pemberi kerja gitu. Jadi ya kita memang sama-sama buat sesuatu yang terbaik gitu. Kolaborasi betul Mas. Mantap nih. Makasih banyak nih Mas Arfan nih udah mau kolaborasi di konten kita kali ini. Sama-sama, saya yang terima kasih nih Mas. Kalau tetangga online mau lihat karya-karya lainnya bisa lihat kemana nih? Bisa lihat ke IG kita @mharfansyah atau ke
IG-nya Pidias Indonesia @pidiasindonesia. Oke, langsung main ke sana ya. Linknya ada di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Nah, dia punya walk-in closet. Sorry. Oh iya. Kamar mandi dalamnya. Oke, kita lihat sedikit yuk. Dikunci, Mas. Oh, dikunci guys.